Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ren Hasan, kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1 dan bab 2. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani oikos yang artinya keluarga, rumah tangga, dan nomos yang artinya peraturan, aturan, atau hukum. Ilmu ekonomi dibedakan atas 3 kelompok dasar, yaitu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Pertama, ekonomi deskriptif. Kelompok ekonomi deskriptif berusaha menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Contohnya, jumlah pengangguran di Indonesia. Kedua, teori ekonomi. Teori ekonomi merupakan kumpulan asas dan hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar melaksanakan kebijakan ekonomi. Dan teori ekonomi ini dibagi menjadi 2, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Pertama, apa itu ekonomi makro? Ekonomi makro yaitu teori ekonomi yang meneliti fenomena ekonomi secara luas, seperti meneliti tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan harga jual internasional. Kedua, ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah teori ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Ketiga, ekonomi terapan adalah sarana solusi bagi masalah-masalah ekonomi dengan praktis. Metode ilmu ekonomi. 1. Melakukan observasi dan memilih teori. 2. Mengidentifikasi permasalahan serta menentukan variabel dan hipotesis. 3. Menggunakan asumsi dan modal. Kegunaan ilmu ekonomi: mengajarkan cara berpikir yang dapat kita gunakan setiap hari ketika mengambil keputusan, yaitu peluang, marginalitas, dan masalah ekonomi. Masalah pokok ekonomi adalah kelangkaan. Masalah ekonomi mikro modern dibagi menjadi 3, yaitu what, how, and for what. Masalah ekonomi makro yaitu pendapatan nasional, pertumbuhan dan pembangunan, pengangguran, dan lain-lain. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi dibagi menjadi 4, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi kapitalis atau liberal, sistem ekonomi komando atau terpusat, dan sistem ekonomi campuran. Pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah banyak masyarakatnya cara dapat mendapatkan barang menggunakan cara barter. Negara yang menganut sistem tradisional yaitu Papua New Guinea, Malawi, dan lain-lain. Kedua, sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Sistem ekonomi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dikenal juga dengan sebutan sistem pasar. Negara yang menganut sistem ini yaitu
Amerika Serikat, Hong Kong, Singapura, dan masih banyak lagi. Ketiga, sistem ekonomi komando atau terpusat. Sistem ekonomi ini di mana pemerintah membuat semua kebijakan menyangkut produksi, distribusi, dan konsumsi diatur oleh pemerintah, atau bisa disebut dengan negara komunis. Negara yang menganut sistem ekonomi komando yaitu Korea Utara, Kuba, Cina, dan Vietnam. 4. Sistem ekonomi campuran. Sistem perekonomian yang menggabungkan sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi rencana. Dalam sistem ini, pemerintah turut serta dalam pengelolaan ekonomi melalui penguasaan barang, modal, sumber daya, pembuat kebijakan ekonomi, dan pengawasan sektor swasta. Negara yang menganut sistem ekonomi campuran yaitu negara Indonesia, India, Filipina, Malaysia, dan masih banyak.